Di suatu sore hariku menyusuri jalanan untuk melihat-lihat eloknya bangunan yang bernuansa klasik. Kali ini aku akan bawa kalian ke tempat yang unik dan nyaman untuk bersantai. Kota Solo merupakan suatu kota yang indah dengan berbagai destinasi tempat yang ikonik. Damai dan hangatnya suasana di kota ini membuat masyarakat akan selalu rindu untuk berkunjung kembali ke kota ini. Sebuah kota yang tertata rapi dengan ciri khas yang membuat mata ini tidak ingin berkedip melewatkan suatu apapun. Pasar Triwindo merupakan sebuah destinasi ikonik di kota Solo yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Yang jelas kalau ngikutin pelanggan sih enggak. Cuman kalau ngikuti perkembangan apa yang laku itu hampir semuanya seperti itu. Karena masing-masing pedagang di sini mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Contohnya untuk penataan dan sebagainya, gimana caranya itu nanti akan bisa memikat para pendatang untuk bisa belanja. Jadi kalau ngikuti pelanggan sih enggak, Mbak. Cuman paling enggak kita terima saran masukan aja. Selebihnya masing-masing itu punya ciri sendiri-sendiri. Karena Triwin itu identik dengan kebanyakan yang di sini itu masih sepuh-sepuh. Alhamdulillah sih sekarang kalau mengikuti dinamika yang ada, itu kan ada TikTok, kemudian banyak yang bikin vlog. Itu salah satu promosi kita. Alhamdulillah juga mereka bantu promosi untuk pasar Seriwindu bahwa banyak yang datang dari luar kota itu mereka taunya dari TikTok. Nah, itu salah satu cara untuk membuat orang luar itu tertarik. Dan lagi mungkin karena penasaran, kemarin sempat untuk seperti Mangkunegaran kan sempat untuk hajatan Pak Jokowi. Jadi biasanya kalau dari Pura Mangkunegaran itu pasti akan diarahkan ke Triwindu karena gimana pun juga kan objek wisatanya kan dekat. Jadi kita masih saling berhubungan. Barang-barang yang mungkin bahannya dibuang terus saya ambil, saya beli, saya buat sesuatu yang baru. Contohnya seperti ini kan dari Bergo, dari Center, banyak hal yang mungkin kurang dan awalnya mungkin tidak tergagas orang lain. Barang yang di sini kebanyakan itu sudah ada pengrajin yang nyetor. Jadi seperti kayak piring-piring ini kebanyakan dari Jawa Barat. Kemudian dari Jawa Tengah itu ada yang lampu, ini dari daerah Klaten. Kemudian ada lagi kayak loro bonyo yang mantenan, itu ada yang dari Jogja, dari Wonogiri juga ada. Kemudian dari Jawa Timur juga ada masukan bahwa di bawah itu mungkin bisa dilihat ada beberapa kios yang jual kayak patung perunggu Buddha. Nah itu kebanyakan dari Jawa Timur. Jadi kita malah ditawarin. Sudah ada pemasoknya untuk masuk ke sini. Indonesia tidaklah luput dari esensi kebudayaan. Banyaknya budaya yang akan menghasilkan keanekaragaman hal-hal klasik. Hobi mengkoleksi benda-benda antik adalah seni. Karena dalam benda tersebut terdapat kenangan serta sejarah yang ada di sana. Karawitan, tari, gamelan, dan masih banyak lagi. Benda klasik ini memiliki nilai tersendiri bagi seorang penggiat dan kolektor. Yang jelas saya itu terlahir dari
keluarga seniman. Jadi bapak saya itu seorang dalang, sehingga anak-anaknya itu secara otomatis teralir darah seni. Nah, kebetulan saya diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa di bidang seni, khususnya karawitan, sehingga bergelut di bidang gamelan. Sehingga karena lingkungan saya itu lingkungan seniman, dan di rumah sejak kecil saya itu ada gamelan, sehingga itu yang membuat saya selalu tiap hari kelontang-kelontang belajar gamelan. Karena karawitan, khususnya gamelan, itu kan identik dengan tradisi Jawa, sehingga beberapa hal itu yang mempengaruhi diri saya, dan itu memberi banyak pelajaran, terutama attitude, budi pekerti, sopan santun, unggah ungguh. Karena ketika kita belajar gamelan, itu yang jelas bahasa yang digunakan Jawa. Otomatis saya kan mesti belajar bahasa Jawa. Karena semua cakupan vokal itu kan bahasa Jawa. Baik itu ada yang menggunakan bahasa ngoko maupun krama Inggris. Secara otomatis saya terbentuk, diri saya memberi pendidikan pada saya untuk belajar bahasa Jawa. Nah, itu yang kemudian saya secara tidak langsung, mau tidak mau, bahasa Jawa saya jadi terasa, selalu terasa. Peran sertanya salah satunya ya itu tadi, kita memperkenalkan bahwa barang yang di Triwindu jenengan lihat bahwa kelihatannya kecil, tapi nilai seninya dan harganya pasti tinggi. Kenapa harganya tinggi? Barangnya sudah langka. Yang susah masih diterima untuk masyarakat awam itu adalah kadang-kadang mereka ditawarin barang baru dengan harga misal 200, mereka saya cari yang lama. Padahal yang lama itu harganya lebih tinggi. Jadi cara kita untuk bisa lebih terkenal dan melestarikan, kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, kemudian kita rangkul juga teman-teman mahasiswa. Makanya kenapa kalau datang pasti suruh ngisi buku, berharap bahwa suatu saat kita punya acara, monggo ayo terlibat bareng. Ini yang muda-muda itu yang kita butuhkan, idenya seperti apa. Karena tidak dipungkiri kalau kita nurut gaya stylenya yang sepuh-sepuh, nggak akan berkembang. Jadi tetap harus dikombin. Lampu ini saya olah lagi. Kalau yang sudah jadi ya sudah, jual saja. Ini contoh umpamanya seperti ini. Ini kan dari sardin, karena ini hanya satu kan tidak bisa untuk satu set. Bisa jadi saya bikin 6. Ya, karena bidang saya di karawitan, ya sedikit-sedikit saya punya alat gamelan, ya tidak banyak sih, hanya yang saja. Istilahnya gamelan gadun. Karena di karawitan itu kan ada gamelan lengkap, gamelan ageng, dan gamelan formasi gadun. Nah, saya yang punya hanya yang format gadun. Jadi hanya kendang, gender, sentem, rebab, siter, dan suling. Itu yang saya ada di rumah. Jadi gamelan itu secara umum ada 2, gamelan pakurmatan dan gamelan ageng. Jadi gamelan ageng itu yang banyak orang punya. Jadi seperti yang di kampung sini, Demaan, itu kan punya gamelan ageng, bantuan hibah dari itu gamelan ageng namanya. Kemudian gamelan pakurmatan itu adalah misalnya gamelan sekaten yang di keraton, yang dibunyikan setiap setahun sekali, perayaan sekaten, itu kan masuk gamelan pakurmatan. Jadi intinya hanya 2 itu, gamelan yang ageng, itu gamelan pakurmatan. Nah, gamelan pakurmatan ada beberapa, itu kan tidak semua orang punya, terutama di keraton yang ada. Tapi intinya hanya 2, gamelan pakurmatan untuk upacara-upacara, misalnya sekaten ya untuk sekatenan, nanti gamelan pakurmatan yang lain untuk acara
mantu dan lain sebagainya diajarkan keraton. Tapi yang tersebar di masyarakat adalah gamelan antik. Pasar Triwinu ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan dan benda-benda antik saja, namun tempat ini akan membawa kalian kepada masa lalu, seperti mesin waktu. Di tempat ini terdapat barang antik seperti kain lama, piring klasik, guci, kamera analog, dan masih banyak lagi. Satu, yang jelas lagi boomingnya foto. Jadi dengan adanya yang tadi saya bilang TikTok, bikin vlog, terus mereka share di sosmed dengan suasana yang antik itu langka. Dan di Solo kebetulan yang terbesar kan di sini. Di Semarang ada, di Jogja ada, tapi yang paling besar kan di sini. Kalau untuk wisata yang lainnya kayak di gunung, di pantai itu sudah biasa. Jadi kalau yang hal-hal yang vintage itu kan sekarang yang lagi dikejar. Dan kebetulan anak-anak muda sekarang memang lagi gila-gilanya untuk hal-hal yang vintage. Bahkan untuk private aja itu mereka kan bisa pakai tempat di sini itu juga dengan cara berpakaian dan sebagainya itu yang jadul banget. Karena kalau jenengan nggak tahu nanti apa mau pakai vintage apa yang modern. Kalau sekarang kebetulan lagi boomingnya. Nah, kita menggunakan kesempatan itu untuk merangkul mereka sebanyak-banyaknya, mengajak, oh ini loh Triwindu. Barangnya seperti ini, kondisinya seperti ini, karena barang yang di sini kan dijual nggak setiap hari laku. Jadi jangan berharap bahwa pedagang Triwindu itu orang identik di luaran pedagang Triwindu itu pasti duitnya banyak. Karena pedagang saya ada yang ngalami 4 bulan itu tidak laku sama sekali. Jadi karena kita kan barangnya beda. Yang datang ke sini satu pasti mereka butuh, yang kedua hobi, yang ketiga kolektor. Selebihnya ya cuman jalan foto sama penasaran. Oh ya ini kok ngefoto api, ini gimana? Gaya bangunan yang terkesan klasik dan sejarah ini akan membawa kalian dalam megah dan indahnya hidup di dalam sebuah kerajaan. Ornamen dan detail yang memukau membuat mata ini tak jenuh melihatnya. Nami alit kula Slametara Harja. Lajeng kula kaparingan pangkat saking Kraton Surakarta Hadiningrat Kanjeng Pangeran Panji Kusuma Wicitra. Kala rumiyin saderengipun wonten kraton, kula ugi nyambut damel wonten Mangkunegaran. Nah, kula wonten Mangkunegaran menika dados pedamel hotel Mangkunegaran Palace Hotel. Bangunan wonten ing Mangkunegaran. Sejatosipun nggih sami kemawon bangunan kraton menika nggih wonten pendopo, wonten pringgitan, wonten dalem ageng. Lajeng wonten cepuri keputren. Nah, menika dados intinipun nika bangunan menika nggih wonten ginanipun piyambak-piyambak. Dados saumpami kala wau panjenengan dhateng Mangkunegaran menika mlebet saking kidul menika naminipun Topengan. Topengan menapa ginanipun menika kagem menawi wonten tamu menika mobilipun mandheg wonten Topengan lajeng minggah ndapi. Ngaten. Menika tamu ingkang kelas wonten VIP, wonten VVIP. Nah menika ingkang VIP menika minggahipun saking Topengan minggah ndapi. Nah, wonten ndapi dipun jamu
Nah, lajeng wonten tamu VVIP. Menika mlebetipun saking paretan. Dados menawi panjenengan kala wau mlebet ndapi minggah lajeng mandhap malih naminipun paretan. Menika kangge mandhegipun reta karo rumiyin. Lah sak menika VVIP biasanipun medal paretan kala wau mandheg lajeng pun manggakaken dhateng pringgitan mlebet dalem ageng. Nah, wonten mriku pun jamu kaliyan Kanjeng Gusti Mangkunegara. Nggih, terus. Nah, kalau semanten ndapi menika ndapi Mangkunegaran sejarahipun menika saka gurunipun saking Kraton Kartosuro. Dados Kraton Mataram kalau rumiyin wiwit saking Kitha Pleret risak pindah dhateng Kartosuro. Kartosuro perang Cina menika kan risak. PB2 pindah ke Surakarta. Menika 17 Februari 1745. Nah, lajeng pecah toh kalau wau dengan perjanjian Salatiga. Terus Pura Mangkunegaran 17 Maret 1757 gitu 1757 menika PB kalih maringi saka guru kangge ndapi Mangkunegaran. Saka guru itu ini joglo ada 4 saka guru. Cagak. Nah, tiang. Nah, menika. Setunggal margi mawi gaib menika setunggal kangge keamanan. Gitu. Kaping kalih supados pengunjung menika tahu adat kraton. Sak umame panjenengan tindak mriku. Lah panjenengan wekdal menika menawi panjenengan mawi sepatu kemawon. Gitu. Paling boten secara internasional itu tidak usah dicopot. Nah, ini secara adat panjenengan minggah datang menika kalau wau paretan lajeng minggah malih pringgitan pun dawi nyopot toh. Nah, karena upacara adat mesti di situ dicopot. Gaib menika kan nggih paling boten abdi dalem mriku. Dados menguasai lokasi-lokasi barang-barang ingkang dipun pameraken wonten mriku. Lah kalau semanten pengunjung utawi turis menika kan saged mlebet dhateng dalem ageng. Nggih. Nah, Kormin wonten mriku dipun pameraken koleksi benda-benda berharga pun pameraken nanging sakmenika ketingalipun mboten. Dados menika mengikuti pemerintah antawasipun tahun 1980-an menika Indonesia kan nembe menggalakkan pariwisata. Nah, kalau semanten wonten PATA, Pacific Area Travel Association. Nah, menika lajeng pemerintah menginstruksikan semua objek wisata, semua keraton-keraton dan Pura Mangkunegaran, Pura Pakualaman itu dibuka untuk pariwisata. Jadi kalau semanten nggih mboten saged piantun-piantun mlebet nanging sak sampunipun pemerintah menggalakkan pariwisata instruksi presiden, nah menika lajeng dipun bikak kangge pariwisata. Nah, lajeng kraton mriki, Kraton Kasunanan Surakarta ugi bikak kangge pariwisata, tambah museum. Lajeng Pura Mangkunegaran ugi dipun bikak kangge pariwisata. Kasultanan Jogja ugi bikak kangge pariwisata. Supados bisa menarik wisatawan saking mancanegari. Ngaten. Terus
Contonipun kemawon janipun mboten setengah mboten lila gampilanipun. Menika korume jaman PB 12. Menika saged mlebet museum keraton. Lajeng saged mlebet pelataran keraton. Menika mawi tata cara. Menika ingkang mawi sandal dipun purih nyopot sandalipun mlebet dhateng pelataran. Padahal mboten mlebet dhateng bangunanipun. Lah menika kan tasih ngugemi adat. Dados menawi mboten sepaton mlebet pelataran keraton sandal harus dilepas. Nah, menika setengah tasih ngugemi ngugemi adat to. Mila kalau wau panjenengan kegunaan gaet lah menika kalau wau wonten hubunganipun supados wisatawan tahu adat tata cara yang ada di keraton atau di Pura Mangkunegaran. Nggih dados gaet ugi menguasai situasi kondisi lajeng barang-barang ingkang wonten mriku supados aman menawi mboten mawi gaet. Nah menika kan lajeng wisatawan sak kajengipun piyambak. Contonipun wonten Bali ingkang nembe kemawon wonten turis Uda lah. Amargi mboten mawi gaet. Dalam ranah kuliner pada umumnya mengunggulkan sebuah tempat yang modern dan kekinian. Namun, di tradisional masih memegang nilai budaya dalam konsep tempatnya. Tungku api, tempat yang klasik, serta pembuatan yang masih tradisional menjadi semakin membuat rasa klasik tempat ini bertambah. Nama saya Tera, saya selaku owner dari Tradisional. Berdirinya ini kan sebenarnya secara ya Mbak ya, karena awalnya saya kan gudeg Mbak Yus ya, gudeg Mbak Yus yang saya buka dulu dari 6-7 tahun yang lalu lah gitu, karena itu punya ibu mertua saya untuk gudeg Mbak Yusnya, jadi sudah 30 tahun ini berdiri. Nah saya meneruskan jejaknya beliau buka cabang gitu lah. Terus awalnya itu kan karena gudeg Mbak Yus itu sudah punya nama, jadi bagi kami yang meneruskan itu sudah enak gitu loh, karena punya nama, sudah punya brand besar di Solo terutama. Nah terus karena kita dapat tempat ini yang notabene kan masuk gang, aksesnya susah gitu, terus kita membangun nama yang sebenarnya susah. Membangun itu kan sebenarnya kalau sudah jadi gampang, tapi kalau belum jadi ya susah membangun dari nol itu. Nah itu sih akhirnya karena nama saya Tera ya. Jadi terus saya menjual kayak Mbak Yus, gudeg lah istilahnya, kayak ketan gitu, terus ada pizza gitu yang memang kita masak secara tradisional, ya akhirnya kita namakan tempatnya ini namanya Tradisional yang menaungi 3 brand kayak gitu. Kita awal tuh nggak memikirkan konsep ya, jadi memang ya udah jalan aja gitu dengan apa namanya dengan ini, jadi kita tetap tempat ini saya bilang tadi kayak tradisional yang menaungi 3 brand. Nah kita nggak mengusung apapun, yang kita konsep ya tradisionalnya aja sih gitu. Jadi pemasakan pizzanya dengan tungku tradisional, terus gudegnya juga makanan tradisionalnya Solo, ada ketan seperti itu. Yang menonjol mungkin pizzanya ya, karena di Solo ini kan baru pertama mungkin ya di Solo. Kalau di kota-kota lain mungkin ada. Kalau di Solo mungkin baru ini ada pizza yang ngangkat tradisional, yang pakai tungku kayu bakar kayak gitu. Itu sih. Strategi khususnya enggak ada sih Mbak, kita enggak kita kualitas sih ya. Jadi pengennya apa yang kita jual itu ya saya tuh awalnya buka kuliner itu pengennya
saya bisa makan juga gitu. Jadi misalkan sepi nih gitu, saya tetap bisa makan di tempat saya. Nah, pengennya saya, keluarga saya, anak saya kayak gitu juga bisa makan apa yang saya buat kayak gitu. Jadi ya saya kualitas sih Mbak, selalu kualitas, lebih ke kualitas makanan masakannya gitu. Orang kalau misalkan makan di sini itu pasti membandingkan dengan brand lain yang sudah besar dan berbeda kayak gitu. Mereka pasti dengan brand ini gitu yang sudah besar di Solo, yang mereka terngiang-ngiangnya dengan brand itu gitu. Jadi ya tetap kita nggak pengen menyaingi juga sebenarnya ya, cuman pengen mempertahankan menjadi pembeda juga, sama mempertahankan rasa ya tradisionalnya, mempertahankan kekhasannya pizza itu gitu. Hambatan ya mungkin itu salah satunya ya Mbak. Jadi kayak tempat orang pasti komplainnya parkirnya susah seperti itu. Ya tapi malah itu kadang awalnya itu jadi kelemahan kita ya, terus jadi tapi setelah makin kesini itu menjadi kekuatan kayak gitu. Jadi karena orang tuh jadi menilainya ngerasa aku nggak dapet parkiran nih hari ini, nah itu dia penasarannya tinggi, nah itu ya itu sih. Saf. Nomor 1 sampai. Bagi dong. Ini siapa nih yang tidur? Rangga, bangunin tuh Fikri, kasih nih permen kopiku. Selesai, Pak. Jangan.